Audio roll, aman? Oke, selamat siang teman-teman semua yang masih bertahan di sini. Ya masih siang juga lah ya, kita akan sampai sore nih, masih ada 4 talk show lagi dan sekarang masuk talk show ketiga. Ini obrolannya lebih ke mechanical ya, tapi ngerakitnya elektronik. Jadi ini agak berbeda dikit, biasanya tadi dipandu sama Dalu yang nanya, karena ini dua-duanya sama-sama yang paling ngerti sepeda lah di antara kita semua, jadi saya biarkan mereka saling bertanya satu sama lain sebenarnya. Nah tapi untuk ngebuka dulu, kita perkenalan dulu nih, mulai dari sisi sebelah kiri kita, eh, orang-orang mengenalnya dengan nama Paman, tapi kita juga tahu nih, nama aslinya Rangga Panji ya, yang suka ngin mulu, suka di WhatsApp mulu, Paman lagi ada di rumah gak? Ini dong mau benerin ini gitu. Dan Paman juga punya cara bekerjanya yang berbeda dengan mekanik sepeda lain, makanya kita pengen coba sharing di sini. Silakan, kesibukan sehari-harinya sekarang ngapain Paman? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kesibukan sehari-hari itu pada dasarnya saya adalah bapak rumah tangga yang kebetulan punya garasi yang isinya peralatan yang bisa dipakai buat benerin sepeda. Gitu. Jadi ya demikianlah. Iya, terima kasih Paman. Dan sebelah Paman ini kita kedatangan tamu spesial yang bawa frame-nya. Itu ada di situ, frame yang bagus sekali catnya. Sama ada test ride juga di depan menggunakan frame-nya beliau. Jadi udah ada salah satu teman kita juga yang menggunakan frame custom-nya dari S-Lane. Ini Mas Ajis langsung kita impor dari Jogja, dia juga bawa sepeda sama frame-nya sendiri. Silakan perkenalannya Mas Ajis. Selamat siang Mas Robi dan teman-teman. Saya Aziz dari Jogja. Eh, Kebetulan ngedesain sepeda di S-Lane gitu. Sudah siap? Cie. Insya Allah siap. Insya Allah. Nah ini dioper ke Paman, ini akan aku kasih cue card-nya ke Paman. Nah Mas Ajis pakai mic yang ini. Cek Ini- cek. Oke. Oke, pertama-tama itu mungkin yang saya mau tanyakan ke Mas Aziz itu kan karena saya itu kan banyak banget pengalaman megang atau ngerjain atau ngolah frame set mulai dari yang pabrikan sampai hand build satu-satu gitu, dan yang bikin saya sangat punya istilahnya apresiasi lebih untuk frame-frame yang custom hand build itu adalah detail-detailnya gitu. Ini makanya saya ngelihat bahwa wah, frame builder itu benar-benar sebuah profesi yang wah gitu. Yang saya benar-benar highly appreciated gitu, sangat saya hargain banget gitu. Nah, dari semua aspek yang berhubungan sama dunia sepeda ini, apa yang mendorong Mas Aziz untuk menekuni frame building sebagai istilahnya profesi yang dikerjakan sekarang gitu? Awalnya tuh hobi Mas sebenarnya. Jadi kalau secara akademik emang nggak ada di sektor itu. Terus kebetulan dulu berangkatnya itu saya pernah kerja di kantor, di korporat juga. Yeah. Di startup, lebih tepatnya. Tapi di area product design tapi digital. Digital production ya. Nah, jadi dari situ tuh nge-build interest ke sini itu sebenarnya bukan hal yang baru-baru banget gitu, cuma beda media aja. Dari produknya yang digital, terus ke physical gitu yang lebih bisa aksesibel, kayak bisa disentuh lah, bisa dilihat kayak gitu. Iya. Jadi ditambah sama seneng sama sepeda gitu. Iya. Ya itu nambah interest ke kayaknya nih salah satu media yang menurut saya banyak yang bisa dipelajari plus banyak yang bisa dieksplor gitu. Iya. Spesifik untuk ngarah ke bisnis sebenarnya belum terlalu waktu itu gitu. Iya. Karena awalnya kalau ngomongin bisnis, dulu saya suka klik ban sepeda sebenarnya. Kenapa? Cari yang agak banyak orang pakai gitu. Oh iya. Tapi secara quality bagus, tapi juga nggak banyak yang orang pakai kayak gitu. Dari situ makin seneng kan tentang sepeda
sampai akhirnya kebutuhannya berubah. Dulu yang kayak suka kebut-kebutan kayak gitu, suka di road. Sekarang lebih bisa di-expand lah. Oh ternyata sepeda untuk commuting, Iya, untuk nambahin apa ya? Sekedar lu cari menjaga fitness level lu kayak gitu tuh. Itu tuh juga bisa dengan sepeda kayak gitu. Lu have fun lah seperti itu. Dan ternyata emang banyak lah yang saya belum tahu gitu, dan semakin kesini saya ngelihat bisa ada space untuk selain hobi, bisa juga jadi kayak ya sumber penghidupan lah ternyata. In general kayak gitu. engineer gitu ya. Ya. Nah, terus balik lagi ke, ya saya ngeliat bahwa kalau buat saya itu yang namanya, ya itu apalagi tadi Mas Aziz sempat ngebahas soal tadinya desain yang digital dan desain yang desain yang pada dasarnya beda media aja, tapi sekarang jadi, itu saya jadi teringat bahwa ada satu quote bahwa buat beberapa orang yang namanya art itu adalah beneran sesuatu yang dibuat dengan tangan dan bisa dipegang dengan tangan gitu. Itu saya makin ini jadi makin penasaran itu gini, kembali lagi ke frame yang custom frame dengan kalau buat beberapa orang mungkin yang nggak memperhatikan mungkin bahwa yang namanya frame, terutama frame dari steel ya, dari kromoli atau dari logam, dari metal gitu, orang akan ngeliatnya sebagai ini kan cuma pipa dilas gitu kan, dan bentuknya cuma kayak ya ada pipa ke arah sana, ke sini, ke situ dan ke sana gitu. Tapi yang saya berdasarkan yang udah saya lihat, saya pegang, saya rasakan dalam sekian waktu, kurun sekian waktu itu, saya bisa mengapresiasi kayak, oh bedanya di detail di sini, oh bedanya di detail di situ, dan mungkin mungkin ini saya malah jadi lebih ngomong ke audiens bahwa yang buat saya pribadi ya, yang membedakan bikinannya Mas Aziz dengan katakanlah dengan yang lain-lain gitu, yang membuat nilai spesial yang ini jadi kayak fanboy banget gak sih? Jadi yang buat karya Mas Aziz itu beda dibanding yang lain adalah Mas Aziz itu bisa ngeblending, bisa ngegabungin antara teknik bikin sepeda yang pada dasarnya dipatri atau dilas dengan kuningan gitu, tapi dengan teknologi modern, yaitu dengan 3D printing, metal 3D printing ya begitu ya Mas ya. Betul. Nah, sedangkan metal 3D printing sendiri itu kan adalah satu teknologi yang mungkin baru berkembang 1 dekade belakangan lah gitu, dan istilahnya bahkan pabrikan besar pun belum banyak yang mengaplikasi gitu. Itu yang menurut saya menarik itu, dan saya tertarik jadi pengen tahu itu adalah Mas Aziz itu gimana menemukan, menggabungkan antara 3D printing, menemukan 3D printing itu gimana, terus nyambunginnya ke ini dan mengaplikasikannya ke frame sehingga jadi frame yang benar-benar secara detail itu benar-benar berbeda dibanding dengan frame yang dibikin custom pada umumnya. Itu awalnya berangkatnya dari mana itu Mas? Awalnya berangkatnya dari frame sepeda sendiri kan, ternyata parts-nya sendiri itu kan banyak banget Mas ya. Ya. Kayak ada bagian head tube, ada drop out, Ya. ada bottom bracketnya segala macam. Iya. Nah, kalau saya tuh tipikal punya proses workflow itu tuh, saya pengen bikin sesuatu idealnya seperti ini. Oh, udah ada gambaran ideal aslinya harus seperti Betul, apa gitu? betul. Terus ya namanya manusia Mas ya, pasti banyak pengennya lah gitu. Tapi kondisi di lapangan kan nggak seperti itu kan. Betul. Pasti banyak hal yang dikompromis. Ya. Keterbatasan alat, sumber daya, kayak mesin las yang mungkin pakai proses stick welding, lebih proper, tapi saya punyanya brazing kayak gitu. Itu jadi bikin saya cari cara lain gitu. Ya. Nah, kalau dikonekin, kenapa bisa ketemu salah satu
nyebutnya tuh additive manufacturing. Ada ya. buat manufacturing betul. Jadi menyambungkan dua material dan kebanyakan itu metal Metal. ke metal yang lain. Ya. Nah, pada waktu itu tuh saya lagi seneng belajar prototyping modeling 3D. Oh 3D modeling. Ya. Betul. Nah, karena waktu itu yang baru accessible ya 3D print plastik. Mm-mm. Ya udah, saya bikinnya pakai plastik aja, terus tarik besi, tak tempel-tempelin gitu. Ah. Nah, jadi pas waktu saya bikin sama welder saya, Mm-mm. 1-2 frame gitu tuh, saya udah mulai coba prototyping di situ, Mas. Mm-mm. Sebelum yang nongol yang bisa teman-teman lihat yang hitam di situ. Mm-mm. Jadi cari besi bekasan gitu. Mm-mm. Terus nyetak 3D printing, ya udah dikonekin dengan gambar 3D yang udah saya sediakan. Saya gambar sendiri ya lewat 3D software kayak gitu. Karena udah pasti ya plastik nggak mungkin dijadiin Plastik, sepeda gitu. Iya. Pasti meleot, Iya. pasti patah segala Iya. macam. Dari beberapa objektif yang pengen saya validasi di situ tuh udah ketemu, Mas. Intinya bisa. Intinya bisa 3D printing, jadi kalau prototyping aja bisa, harusnya ke bisa diproduksi gitu. 100% production kayaknya bisa deh gitu. Cuma belum ketemu caranya. Ya udah di situ break dulu. Mm-mm. Ntar lah cari referensi yang lain gitu. Mm-mm. Terus setelah setahun atau ya setahun lebih lah, itu sebenarnya kan proses seperti itu additive manufacturing itu udah diaplikasiin sama Bastion juga ya. Ya. Dulu sama Demon Cycle kalau nggak Ya, salah dia main lap sepeda yang kelihatan sambungan antar pipa kayak gitu. Cuma lebih konvensional aja bikinnya, Konvensional. kayak ditunerin, digerinda kecil-kecil kayak gitu. Richard Sachs pun juga begitu. Iya betul. Nah, Richard Sachs. nah, jadi kayak nge-translate aja dari yang versi tangan beneran handcrafted ke versi yang melalui lebih banyak proses komputasi gitu loh. Iya. Nah, setelah beberapa bulan kalau nggak salah mereka Bastion tuh bikin, Ya. dan itu ternyata nggak cuma mereka yang bikin gitu. Oh. Dan itu sebenarnya kan udah dipakai di otomotif dan aerospace. Ya. Cuma kita maksudnya kita di industri sepeda ya. Itu kayak belum bisa kebayang itu Ya, gitu. Apalagi teknologinya juga baru, belum banyak yang diaplikasikan Aplikasikan, ke benar. mungkin ke yang lebih ekstrim mungkin medianya, Iya. dan lebih variasi lah, lebih variatif penggunaannya. Terus saya iseng-iseng nyari vendor di Amerika, ketemu juga di Australia ada. Ternyata ada loh jasa yang jualan nyetakin. Jadi kita kayak kirim file ke sana terus baliknya dalam bentuk sudah dicetak gitu. Betul, kayak kita menyetakin banner nih gitu. Kita udah ada file 3D-nya. Vendor itu yang nyetakin itu metal dalam bentuk metal. mak atau kayak beneran kayak gitu gitu. Wah, ternyata bisa nih gitu. Terus dari situ saya mulai agak deep down lagi ternyata stainless 3D print sama stainless yang stock bar dan pipa itu ternyata karakternya beda ya. Ternyata komposisinya beda ya kayak gitu. Iya. Nah, Saya baru tahu ini. ternyata implikasinya ada juga, nggak semua, karena komposisinya nggak bisa sama persis. Asumsi saya susah juga nih kalau dilas gitu. Kalau dilas, karena komposisinya beda betul. Terus makanya mulai dari parts yang kecil kayak kemarin sempat bikin seat post clamp dari alloy, terus dari stainless, terus disambungin lagi ke sempat bikin drop out yang plat, bikinnya dari plat baja. Plat baja. Dipotong di Jogja juga, terus sambungan insert drop outnya itu 3D print stainless gitu. Oh ternyata bisa ya dilas pakai
pakai silver atau pakai kuningan gitu. Nah akhirnya ketemu nih beberapa solusi yang ternyata secara cost juga lebih efisien, tapi juga secara waktu produksi itu juga lumayan cepat, tapi tetap mendekati desain ideal yang saya pengenin. Ideal yang dipenginin, gitu. iya. Makanya mungkin relate juga sama Mas yang kayak Mas Noe sama Mas tadi mention tentang punya objektif dulu itu tuh penting banget. Objektif gitu. dulu ya, betul. Jadi kita bisa tahu pagernya, kita mau explore tuh nggak terlalu jauh, biar tahu nih pulangnya kemana. Iya. Terus kalau kita tahu batasan, oh ternyata kita nggak bisa gini untuk mencapai itu tuh, kita bisa cari cara lain juga loh. Ternyata. Cari alternatifnya. Gitu. Jadi kalau ngejawab pertanyaannya Paman tadi tentang kok bisa ketemu 3D printing sebagai salah satu cara proses bikin sepeda, itu lumayan panjang itu tadi sih. Eksplorasi, terus join forum juga bahkan. Di luar ada forum teman-teman frame builder. Dan itu sangat-sangat suportif mereka. Bahkan nggak nyangka ada yang Paragon Machine Works itu aktif banget di situ. Terus software buat ngedesain geometri sepeda kayak Bycat. Ternyata mereka sangat apa ya? Bisa dibilang rely dari situ. Misalnya builder itu mereka juga ngasih feedback mereka dari benar-benar dari use case Mas gitu. Jadi gue nggak bisa ini, gue butuh ini gitu. Terus habis itu akan ada orang lain yang nimpali dengan dari pengalaman mereka Paragon, sendiri. Mereka ngerespon, oh ternyata butuh kayak gini ya gitu, butuh spare part yang atau tools bahkan yang spesifik cuma frame builder yang butuh gitu. Mekanik pun kayaknya nggak, oh ternyata bisa dipakai buat mekanik juga ya. Oh ya udah bikin aja sekalian. Kayak gitu. Terus dari Bycat software geometri sepeda itu tadi yang mereka nge-translate juga desain drop out gitu, kalau digambarkan secara digital itu bisa se-actual apa sih? Oh ternyata clearance ban-nya tuh masuk loh kalau segini. Jadi pas kita as a builder bener-bener mau produksi itu lebih yakin Mas. Dengan visualisasi yang dari software itu mendekati 100% sama produk aslinya lah. Itu di forum itu saya belajar banyak banget sih dari mereka. Dan tahu juga ternyata keterbatasan infrastruktur dan informasi dan sumber daya di Indo tuh sangat capek sih. Oh, ternyata cari alat ini nggak ada di Indo, sampai bahkan bikin alat sendiri. Karena kalau beli di luar berapa rupiah gitu, bisa 10 kali lipat bahkan dibanding bikin sendiri, betul segala macam. Ya struggling dibikin tools juga ternyata. Belajar banyak sih di situ. Itu menarik Mas Aziz baru nyebutin soal forum, soalnya jujur balik lagi ini sebenarnya fanboying session sebetulan sih benar sih, karena jujur saya malah tahu namanya Mas Aziz duluan itu malah dulu justru dari forum frame builder sebenarnya gitu. Loh kok from Bantul Yogyakarta gitu kan. Saya terus ya memang waktu itu memang saya memang bolak-balik ngakses situs frame builder itu karena memang ada kebutuhan untuk ya belajar hal baru lah gitu lah. Tapi loh kok adanya sampai ngulik ke sini, terus begitu tahu tentang apa namanya, ada temen Mas Bono yang bikin yang bawa karyanya Mas Aziz ke rumah buat dirakit waktu itu, terus habis itu wah ini kok udah sampai level sini 3D printing metal, terus habis itu saya main ke workshopnya dan udah sangat benar-benar fanboying abis lah. Balik lagi ke obrolan tadi itu bahwa additive manufacturing 3D printing metal itu kan memang teknologi yang masih baru dan apalagi Mas Aziz bilang bahwa buat ngeprint ya kalau ngeprint skripsi tinggal jalan ke Snappy kelar lah gitu. Dan ini kan ngeprintnya kan di Australia Mas ya? Ada Australia sama Cina Mas yang paling deket. Ke Australia dan ke Cina bener. Berarti kita udah kebayang tentang biaya, terus tentang apa namanya, tentang ya biaya yang ngeprintnya sendiri, terus biaya yang ngirimnya, terus waktu yang dibutuhkan buat ya banyak sekali gitu lah. Nah dari situ
pertanyaannya terus jadi geser ke ini. Saya itu sering banget ngedengar orang stigmanya tentang custom frame bikinan sendiri itu di Indonesia itu seolah-olah diibaratkan sebagai kita bikin sesuatu ke tukang. Jadi orang bikin custom frame bukan karena mereka butuh frame dengan istilahnya tailor made sesuai dengan ukuran badan kayak kalau kita bikin jas, tapi cenderung yang terjadi adalah gue pengen punya katakanlah gue pengen punya Shirley crossek gitu. Tapi gue nggak pengen beli crossek betulan, ya udah gue contek aja gambar geometrinya dari website, terus cari tukang yang punya pipa dan segala macam dan bahan-bahannya dibikinin terus jadi gitu. Jadi seolah-olah custom frame itu adalah usaha untuk mendapatkan frame dengan harga lebih murah. Gitu. Dan sementara yang saya lihat minimal dari S-Lane gitu, dari apa namanya karyanya Mas Aziz itu bahwa banyak sekali banyak sekali aspek kita hanya berhenti di aspek desain aja, ada banyak sekali hal yang sebenarnya harusnya bisa dihargai, dikasih value lebih gitu loh. Terus habis itu dari desain, belum lagi proses kerjanya gitu, karena ya itu tadi harus ngimpor 3D printing dari luar. Belum lagi material dasar kayak pipanya yang bukan pipa gas atau pipa tiang toren, tapi memang benar-benar tubing khusus buat bikin sepeda yang memang sangat ya istilahnya sangat spesifik gitu, seperti itu. Nah, menghadapi istilahnya customer atau calon customer yang belum udah punya paradigma bahwa bikinan lokal kok mahal sih, atau bikinan lokal kok kayak gini kok, ya pokoknya intinya mereka belum mampu menggeser paradigma bahwa sepeda custom itu adalah sepeda biar murah gitu, bukan sepeda yang memang dibikin sesuai apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Dan karena banyak yang detail yang harus dilibatkan di situ, harganya malah jadi nggak murah. Bagaimana caranya supaya menghadapi orang-orang yang perlu diedukasi untuk mengapresiasi hal-hal yang sespesifik itu gitu, gimana itu Mas? Oke, ngelihat kondisi kayak gitu pasti saya pernah nemuin juga sih Mas, bukan hal yang sekali 2 kali kayak gitu dan expected kayak gitu. Apalagi kalau di kondisi market di Indonesia ya memang seperti itu gitu. Secara ada banyak yang konsennya ke pengen dapat produk yang bagus dengan harga se-affordable mungkin gitu. Ya. Itu pun udah nature-nya manusia sebenarnya kayak gitu kan. Iya sih, ya. Dan saya gak berusaha meng-counter orang yang seperti itu gitu. Tapi lebih ke saya percaya saya punya value dan ada expert yang saya paham betul gitu. Dan itu yang jadi stand saya gitu. Jadi kasarannya ada memang yang lebih murah gitu. Dan ada juga jasa kenapa jadi harganya itu mungkin lebih mahal versi customernya itu yang setelah compare produk atau builder yang lain. Pasti ada yang value yang didapat lah dari situ. Salah satunya ya dari riset dan development produknya, kita prototyping kayak gitu. Saya 3D print plastik yang gak kepake itu mungkin 5 kardus kayak gini Mas. Dan itu gak ada yang kepake gitu. Iya, saya udah sempat lihat itu. Dan kayak gitu ya, saya mindsetnya ini tak bayar di awal. Ya. Ini kalau udah jadi, kasarannya saya kerja gak bakal 100% itu. Karena udah bikin workflow, bikin sistem, bikin modul yang udah itu gak cuma ngemudahin saya kerja, tapi ngemudahin customer juga buat ngedesain sepeda yang sesuai sama kebutuhanmu gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau dari pasti ada marketnya itu tadi lah ya Mas. Banyak juga teman yang rekomend kenapa nggak coba yang
yang low end marketnya gitu. Mm-mm. Nah kan udah banyak teman-teman yang fokus di situ gitu. Oh iya iya iya. Gitu. Daripada Jadi ya saling isi kan. mm-mm, mm-mm. Kita udah punya builder-builder yang jago di daerah situ. Terus coba deh, gua bisa nggak ya kontribusi seberapa jauh di area yang mungkin teman-teman builder lain belum bisa fill the gap gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan saya juga belajar di situ kan untuk punya senjata yang lain gitu dalam arti ilmunya juga perlu ditambahin, terus Ya, alatnya mungkin walaupun juga masih keteteran dari alat-alat yang kita masih perlukan untuk produksi, pilihan material yang lebih curated. Kita nggak banyak tapi curated mas. Iya. Kasarannya teman-teman mau bikin orangnya sama nih, Mm-mm. tapi mau bikin sepeda race bike sama buat randoner, buat touring gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau mau race kenapa nggak karbon mas? Saya gituin langsung. Iya 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 iya. Jadi itu lebih menurut saya itu bisa ngebantu lebih ngebayangin proposisi produknya saya sama mungkin ke apple to apple ya dengan komparasi yang ada di market gitu Iya, ke iya, customer. Kalau race karbon lebih menang banyak dong gitu. Kalau saya kayak brainstorm bareng calon customer kayak Customer gitu. ya betul. Kenapa milih steel mas? Ya, Saya balikin ke situ. dibalikin ya. Steel lebih apa? Kelebihannya di area ini gitu. Karbon kayak gini. Ada sih steel yang emang bisa didesain untuk optimal di race kayak materialnya pakai stainless steel mas yang lebih stiff segala macam. Tapi lebih berat. Mau nggak kompromi di situ kayak gitu. Pada dasarnya orang ini ekspektasi dan apa namanya? Dia sebenarnya paham apa yang dia mau apa enggak gitu seperti Betul. itu. Oh Betul. iya iya. Karena nanti in the end kelihatan mas pertanyaan yang datang dari customer ke saya tuh beda. Iya. Udah kebayang aku butuh gini-gini mas segala macam. Terus saya pernah pakai nih sepeda ini. Kayaknya ada yang ngerasa kurang deh. Iya iya iya. Lebih framingnya lebih dapat. Gitu. Lebih dapat benar. Jadi ya emang secara gak langsung itu sebagai bentuk filter kayak ada customer yang udah paham kebutuhannya tapi ada juga yang masih abu-abu gitu. Iya. Nah, saya selain sebagai frame builder yang tukang ngelasnya lo tukang potong itu ngebantu ngarahin gitu. Jadi supaya yang abu-abu tadi itu udah jelas hitam putihnya gitu. Betul. Ya sebenarnya segala macam sampai mungkin yang paling gampang pertanyaan ultimate saya tuh kalau kan tadi banyak yang kau mendang-mending gitu loh mas BCS Ya, sama kayak saya kan. Kayaknya kalau sekian juta aja dapat deh mas. Mas punya budget berapa maksimal? Tak gituin. Itu jadi bondaris yang paling gampang. Paling gampang yang ya win-win betul. solution mas itu. Betul. Dengan harga segini bisa sih kita bikinin opsi mas gini. Nambah sekian lebih bagus produknya kualitasnya lebih bagus tuh dapat segini nambah sekian juta. Atau ada opsi yang kedua nih lebih murah tapi lebih berat mungkin kayak gitu itu bisa. Menurut saya cara itu yang ngebedain frame builder atau builder yang lain lah mas gitu. Yeah. Jadi tahu kebutuhannya user dan tahu pain point dia, apalagi di market Indo yang udah lumayan jelas. Ya sebisa mungkin sengirit mungkin gitu. Gak munafik lah kayak gitu mas. Iya betul. Jadi gua udah punya konteks untuk ngebantu nge-shape kebutuhannya customer dan kayak resource mungkin maksudnya resource secara material, alat dan komponen-komponen yang lain. Gua udah punya nih di belakang gitu. Tinggal gua keluarin di sini. Udah lu tinggal milih gitu. Kayak gitu. Jadi jatuhnya adalah selain ya kemampuan teknis dalam artian kemampuan untuk ngedesain, kemampuan untuk pengetahuan bahan, kemampuan untuk ya istilahnya the engineering know-how-nya itu malah justru cuma aspek kecil dari keseluruhan dunia frame building karena habis itu selain desain juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dengan calon konsumen dan juga membaca kebutuhannya lalu juga ya sangat strategis sekali ya gimana cara membaca kebutuhan dan apalagi memenuhi ya menjembatani apa yang kita bisa dan apa yang mereka mau jatuhnya gitu seperti itu. Ya.
Yes, yes. Ya Indian kadang juga nggak harus tahu, wah bedanya Columbus ini sama Renault ini tuh apa sih Apa? mas Iya, gitu. iya, iya. Saya nggak akan bilang, oh lebih ringan segala macam. Ini lebih enak kalau digowes mas, udah gitu aja. Iya. Kalau lebih jauh ini lebih enak, lebih empuk gitu. Aha. Mungkin lebih berat kalau ditenteng. Di tenteng, ya. Tapi ya, kan ya. sepeda gak mungkin Nggak ditenteng mungkin terus ditenteng sama. sepanjang jalan. Iya. Tapi so far nih bisa lebih enak dan lebih ringan lah sama kalau nanjak pasti sepeda yang lebih ringan lebih nguntungin lah kayak gitu. Jadi apa yang customer dapat yang itu bakal gua push instead Oke. of technical Hmm. stuff. Ya kalau emang dari awal ada yang customer yang udah melek technical, ya udah ayo bisa kita ngobrol technical gitu. Oke. Nah, Tuh. jadi selanjutnya tuh gini. Jadi katakanlah misalnya saya gitu sudah. Oke, saya udah lihat Mas Asis tuh karyanya gimana, terus approach-nya untuk menghasilkan karya seperti apa itu, seperti apa gitu kan. Dan habis itu, oke, I'm going to pull the trigger, saya mau order, katakanlah. Nah itu prosedurnya sendiri gimana mas? Prosedurnya untuk punya satu frame custom, apalagi dari S-Lane itu caranya gimana tuh mas? Production schedule-nya tuh kita punya batching system gitu mas. Batching system, Jadi setiap 6 bulan sekali kita buka kuota. Kuota, Kita punya kuota nih tiap 6 bulan tuh paling banyak 4 frame. 4 frame? Jadi dalam waktu 6 bulan itu 4 frame, total setahun mungkin 8 sampai 10. Nah, dan itu semua made by order. Dalam arti kita nggak nyetok tubing segelondong satu set gitu, kita nggak nyetok. Oke. Jadi benar-benar curated by kebutuhannya customer itu tadi. Makanya kalau udah oke nih mas saya mau pesen nih gitu, caranya gimana? Tak bantu sampai geometrinya fix dulu. Oh iya. Jadi sebelum kalau builder lain ya itu kerja builder lain tuh kalau di luar baru mulai kerja kalau udah terima DP mas. Oke. 50% biasanya. Nah tapi kalau saya enggak, tak majuin lagi biar lu dapat gambaran sepeda lu kayak apa. Kalau ini udah oke, baru tak pesenin tubing sama fork. Karena di situ kan kebayang kayak panjang ini segala macam butuh ukurannya berapa tuh. Iya. Itu baru saya bisa pesen. Soalnya kalau saya pesen dulu takutnya nggak match kan sama geometrinya. Itu saya jadi keinget ceritanya Mas Bono yang tengah jalan sepedanya berhenti dibikin karena stok tubingnya kurang panjang. Iya. Errornya tinggi banget memang. Ternyata orangnya oversize juga. Oversize itu yang sepeda yang warna biru kuning di luar itu yang iya kebayangkan gitu karena butuh piwanya sepanjang itu. Nah itu terus selanjutnya gimana mas? Dan Setelah itu terus? Setelah udah dapat gambar kerja ukuran geometrinya kayak gimana, itu baru DP 50%. Oke. Nah karena DP itu tadi saya pakai buat beli besi, saya pakai buat beli spare part yang lain gitu. Nah intinya kalau selama dalam kuota cek Nah gitu. cek. Nah lebih aman ini. Kalau selama satu periode itu masih ada space buat build masih kosong, saya takut ngomong slot build kan punya 4 antrian tuh antrian. Punya 4 antrian, kalau itu udah oke, udah ke DP baru antrian 1 penuh gitu. Dan seterusnya. Jadi benar-benar first in first out di tiap kuota itu tiap batch itu tadi. Iya. Paling lama itu sebenarnya diproses apalagi kalau custom painting mas sebenarnya. Custom painting. Kalau produksi frame-nya sendiri kalau ngikutin default part kita pakai itu
itu paling lama sekitar 1 sampai 2 bulan. Oh, iya, 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 iya. 3 bulan lah paling lama kalau kalau ada masalah biasanya diimport dan cukai. Juga ya. Itu biasanya kan antri lama atau red line kayak Red- gitu iya, yang bikin molor. Mhm. Jadi satu sepeda kurang lebih sampai ready to deliver tuh 3 bulan. 3 bulan, iya, iya. Itu paling cepat lah gitu. Ada sih yang lebih cepat karena kebetulan sama-sama orang Jogja gitu. Udah main aja. Deket ya. Main aja ke bengkel gitu. Iya, Terus iya. kalaupun ada isu apa-apa udah langsung troubleshootnya cepet lah gitu. Ya, 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 ya. Ya kalau proses pesennya kayak itu tadi. Mhm. Sebelum dapat gambar geometri yang fix, malah saya gak pengen di DP dulu. Udah ini harus bener dulu nih gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi Intinya di situ kunciannya. jadi malah proses kerjanya malah sudah terjadi jauh sebelum di DP malah ya. betul. Benar, 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 benar. Gitu. Nah, Sama tadi ya yang di plug sama kasus gak kasus juga sih, lebih ke proses yang sebelum geometri tadi dari saya ada. Itu kan memang banyak thinking prosesnya ya dari ya, customer. ya, ya. Heeh. Entah kebutuhannya yang belum tahu, geometrinya kayak gimana, bannya bakal segede apa, butuh dudukan vendor segala macam. Dalam rangka menuju sebelum DP itu, biasanya saya juga ngasih referensi nih mas. Ah, ya, ya, ya. Yang paling kebayang sebenarnya kayak gimana tuh mas? Ya, 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 ya. Udah cari aja di Google, di Instagram. Iya, iya. Itu banyak banget tuh. Karena semakin mendekati bentuk aslinya tuh semakin kita gampang kayak ngepretelin, oh ternyata maunya kayak gini Maunya ya. gini, gini, gini. Tuh. Gitu sih. Iya, iya, iya. Gitu Mas Robi. Nah menariknya nih, kadang kan kita pas habis sepeda sebelum dicat kan ada proses QC juga mas. Ya, ya. Heeh. Paling sering dratnya nggak lancar, Ya. terus dudukan rem kok ternyata miring, Miring, iya, iya. terus apalagi ya, bearing headset itu kok kadang nggak center kayak gitu tuh. Pasti ketemu kalau ngelas bracing apalagi. Mas. Iya, ya. Nah, saya tuh pasti yang sering saya rely karena jarang ketemu face to face sama mekanik. Saya sendiri juga troubleshoot sendiri kalau ada masalah kayak gitu kan. Sering consult juga ke mekanik yang sekitar rumah atau teman-teman bengkel di Jogja Di kayak Jogja. gitu. Bahkan mereka nggak tahu ada alat yang buat nge-facing flat mount facing. Iya, ya. Heeh. Dan ternyata itu mahal banget mas. Iya. Alat yang sekhusus itu tuh niche banget marketnya. Ini semangat market betul-betul. Nah sebelum proses QC itu tadi kan Heeh. perlu dicek fitting, Iya, heeh. terus center nggak sih, Iya. terus ya itu tadi kayak headsetnya bener nggak sih Benar, ya, masuk betul, kayak betul. gini. Nah dari perspektifnya paman sendiri itu kan kayaknya bukan hal yang baru kan ketemu case-case kayak gitu gitu. Iya, heeh. Nah mungkin bisa cerita dulu yang paling diinget deh pengalaman Mas Rangga Panji nge-handle sepeda custom ya khususnya. Apa sih yang paling ribet gitu? Oh ternyata ada juga selain yang paling ribet, ternyata ada ya kasus kayak gini. Mungkin ada nggak 1-2 cerita gitu? Kalau sebenarnya kalau misalnya dapat frame, ya saya itu gini, kalau misalnya frame bikinan massal gitu, bikinan pabrik itu, ya pada dasarnya ini, saya punya kayak kayak punya, oh ya kalau misalnya lolos QC pabrik berarti ya kalau udah nyampe tangan
mekanik atau apa namanya yang masang parts harusnya udah tinggal gampang lah masang bottom bracket pakai tangan kelar itu segala macam kelar gitu. Ya cuma 1-2 paling yang katakanlah bottom bracketnya mungkin beratnya rusak sedikit karena cacat waktu shipping gitu-gitu, tapi itu ya gampang. Nah kalau frame custom, kalau misalnya hal yang saya apa namanya, karena saya tahu bahwa frame custom itu pasti kan hand build ya, dan hand build itu beneran tergantung sama siapa yang ngerjain dan apa namanya level detailnya sampai seberapa gitu. Sejauh ini hal yang paling umum kalau yang saya temuin kalau misalnya ngerjain the frame custom itu ya benar itu tadi. Atau non mass production frame kali ya? Kenapa? Lebih tepatnya. Non mass production frame betul. Itu jatuhnya yang biasa saya temuin ya bener-bener yang kayak hampir semua yang kayak disebutin Mas Aziz tadi itu karena dudukan kaliper rem belakangnya agak miring katakanlah atau karena ketutupan cat katakanlah. Jadi posisi kalipernya nggak beneran sejajar sama rotor. Jadi kalau pas lagi muter akan ada bunyi sek karena rubbing gitu. Nggak ini sih mungkin nggak ini tapi ngeganggu gitu. Dan katakanlah bottom bracket shell yang dratnya yang nggak cuma bottom bracket sih, pokoknya yang melibatkan drat thread itu kadang-kadang antara ketutup cat atau antara memang nggak sempurna waktu ngerjainnya karena pada dasarnya bottom bracket threader itu kan kalau udah aus sebenarnya udah harus diganti gitu, mungkin yang ngerjain emang nggak aus. Ya yang biasanya kalau misalnya ketemu frame custom itu hal yang pertama saya cek ya itu tadi bottom bracketnya bersih apa enggak, perlu dikerjain apa enggak, terus dudukan rotornya miring apa enggak. Hal yang paling ya kadang-kadang kalau pas yang lagi ngetren di dunia sepeda sekarang itu kan adalah semua kabelnya dimasukin ke dalam internally routed itu seperti itu gitu. Nah itu saya akan ngecek routing dalamnya itu bersih apa enggak, dalam artian akan ada bagian yang bisa bikin selang atau kabel nyangkut atau enggak, karena itu akan pengaruh ke apa namanya, kalau nanti selangnya ditarik akan sobek atau enggak, seperti itu. Kalau itu istilah saya adalah gini, lebih baik saya yang repot ngerjain, tapi end usernya nggak perlu bolak-balik ke saya gitu. Jadi sekali datang aja buat ngerakit terus habis itu urusannya beres gitu. Karena ya saya tahu keselnya kalau misalnya kayaknya udah spend segini banyak buat nge-build frame dan ngerakit, tapi kok jadinya seperti ini tuh saya seperti itu sih. Cuma yang kalau misalnya yang paling noticeable, paling saya inget banget sampai sekarang itu yang sebenarnya kalau pikir-pikir kocak juga sih. Jadi ada satu frame builder dari luar bikin framenya dari karbon gitu. Apa namanya? Kita kembali membicarakan tentang internally routed cable sama hoses itu tadi. Nah, frame yang ini itu pada dasarnya cara bikinnya kalau saya lihat itu adalah tiap tubing, tiap pipa itu disiapkan secara individual dulu detailnya, begitu udah detailnya udah jadi, baru dijadiin dirangkai jadi satu, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya ada dudukan bottle cage-nya dipasang dulu, baru dipasang dari pipanya dipasang ke pipa, pipanya baru dipasang ke frame. Chainstay, kalau ada dudukan selang rem, lubang selang remnya, lubangnya dilubangin dulu, baru nanti dipasang ke frame. Nah somehow untuk satu frame spesifik ini, lubang selang rem yang harusnya menghadap ke dalam, kalau bisa dilihat di sepeda-sepeda di samping itu, kalau kita ngeliat selang rem belakang kan keluarnya kan dari dalam kan, keluarnya ke dalam ke arah roda gitu. Ini keluarnya ke arah luar, jadi kebalik. Karena kebalik, terus habis itu selang remnya jadi harus muter dulu lewat bawah. Kalau kebayang harus lewat bawah pipa chainstay belakang sebelah kiri itu, baru ke kaliper rem ke atas gitu. Ya awalnya nggak apa-apa, tapi karena posisi selangnya jadi ketarik ekstrim gitu kan, lama-lama minyak remnya rembes. Hal yang sama ini akhirnya dikomplain ke si frame buildernya gitu. Dan yang lucu frame buildernya, jadi yang pesan ini orang Bandung kebetulan. Orang Bandung ini, Mas ini kok begini gitu. Saya bilang,
itu memang seperti ini. Saya pikir itu juga kebalik. Mungkin coba ditanyakan ke frame buildernya kenapa seperti itu dan gimana solusi dari mereka. Nah, begitu mereka bilang bahwa oke, we will check, we will consult our mechanic about this matter gitu, mereka gitu. Saya pikir, oh habis ini saya akan dapat solusi caranya gimana supaya nggak rembes lagi gitu. Terus kayak setengah jam, 1 jam kemudian itu saya dapat DM di Instagram dari frame builder ini. How do you deal with the break? Loh, ternyata mekaniknya Kondo kata saya lagi, terus berarti saya yang disuruh mikir dong gitu. Nah itu, ya saya cuma bilang gini, ini sebenarnya kenapa kok bisa kebalik gini? Terus mereka bilang, oh ya yang pasang chainstay-nya itu intern, anak magang. Oke. Oh ya udahlah urusan mereka lagi. Tapi terus habis itu larinya ke solusinya gimana ya gitu. Terus kalau tanya ke saya, ya langsung saya solusinya seperti itu dan ternyata tidak solutif. Dan sebenarnya problemnya bukan dari saya kan, kenapa serangnya ketarik. Ya solusi saya bilang aja, kalau mau kontak ownernya, terus dia tawarin untuk ship frame-nya balik lagi ke London buat diperbaiki, terus dikirim balik. Tapi ya itu solusinya mereka gitu, gimana ceritanya. Dan yang bikin saya sedih itu kejadian ini kayak udah 1-2 tahun yang lalu lah, dan saya belum dengar apa-apa lagi dari owner orang Bandung ini. Mungkin frame-nya nggak dibenerin gitu. Jadi, karena dari mereka solusinya ngirim frame-nya ke pabriknya sana Mas yo? dibenerin, diminta ya? ke Inggris, betulan gitu. Karena yang rusak, kalau kalau masalah itu kalau buat saya yang sebenarnya bermasalah bukan dari cara pemasangannya, tapi memang frame-nya dari awal udah salah gitu loh. Dan solusi yang kalau memang mereka tanggung jawab ya solusinya ya frame-nya dibenerin, bukan cari work around dari frame yang bikinnya salah gitu. Betul. Dan itu yang sedihnya sampai sekarang saya belum dengar lagi dari customer dari Bandung itu kalau frame-nya dibalikin lagi atau gimana, saya belum dengar. Gitu. Nah kan menarik banget ya, ternyata brand dari buildernya sendiri pun nanya ke paman lagi. Balik gitu. ke saya lagi gitu. Balik ke dia. Yang ini kan bukan tanggung jawab saya, kayak gitu kan. Berarti. Nah ternyata banyak faktor ya Mas, gak cuma technical gitu loh. Kalau ngomongin ya mekanik pasti banyak berkutat di area teknik. Mekanisme gimana bekerjanya si sepeda ini sebagaimana mestinya kan. Tapi ada faktor lain gak sih yang ngebedain mekanik satu dengan mekanik yang lain selain dari sisi technical mungkin atau? Itu kalau kayaknya sama jawaban saya kan sama kayak jawabannya Mas Adis tadi sih, bahwa karena pada dasarnya mekanik itu kan jualan jasa ya. Dan kalau jualan jasa itu berarti ya harus punya ilmu komunikasi untuk mengkomunikasikan. Karena pada dasarnya itu gini, ya balik lagi ke kasus frame salah bikin itu tadi gitu. Mungkin ada kasus yang nggak se-ekstrim itu gitu. Bagaimana menjembatani antara, ya saya maunya ini dibenerin sama kita yang sebenarnya kalau ngomongin aspek teknis sebenarnya dari kita sendiri ini sebenarnya udah nggak bisa dibenerin sih, ini sebaiknya diganti gitu. Betul. Cara nyari work around jalan tengahnya gimana gitu, itu satu gitu. Dan yang kedua memang kadang-kadang ada momen di mana ya udah kalau misalnya udah beneran nggak ketemu jalan tengahnya, cut the loss-nya titiknya di mana, red line untuk cut the loss-nya di mana gitu, nyari itunya di situ gitu. Tapi yang benar-benar saya belajar banget itu adalah bahwa ya itu tadi ilmu komunikasi tentang mencari titik tengah antara apa yang customer mau sama apa yang idealnya menurut saya harusnya dikerjakan seperti itu gitu loh. Betul. Ya, produk konteksnya kan, Mas Rangga Panji kan sebagai expert di situ kan pasti. Oh expert enggak? Kalau customer kan ngeliatnya pasti di situ kan ya. Ya tahu lah harusnya idealnya seperti apa, tapi juga harus tahu ternyata root cause-nya tuh bukan di situ ya, gitu ya. Betul, akar masalahnya bukan di situ, betul. Asik. Terus yang kadang-kadang juga ini ya persis kayak kata Mas Aziz bilang tadi. Jadi kalau ini saya bisa bilang bahwa sebenarnya baik mekanik itu pada dasarnya nggak ada apa-apanya dibanding frame builder, karena pada dasarnya kita tuh tidak membuat sesuatu, kita cuma memasang-masangkan satu sama lain terus jadi gitu, nggak benar-benar bikin sesuatu dari
nol gitu enggak. Cuma yang menurut saya agak mirip itu adalah kadang-kadang ya karena kita tahu end goal-nya kayak apa, hasil akhirnya kayak apa gitu. Jadi caranya untuk mencapai end goal itu adalah seperti ini. Dan kalau misalnya cara untuk mencapai end goal itu harus butuh alat spesifik, lebih baik pakai alat spesifik Iya, itu iya, gitu. iya, betul. Dan kalau alat spesifik itu nggak bisa beli, ya kalau memang harus bikin, ya bikin aja gitu seperti itu tuh. Benar, benar. Jadi supaya apa yang saya kerjakan itu satu bisa diulang, bisa di-repeat, katakanlah hasilnya bisa repeatable, bisa diulang, katakanlah saya menemukan kasus yang sama tapi di kesempatan yang lain. Konsisten berarti kan hasil kerjanya konsisten. Yang kedua tidak terkesan sebagai akal-akalan gitu loh, karena kalau buat saya akal-akalan tuh biasanya konotasinya itu negatif, kayak sebenarnya masalahnya belum selesai banget gitu, tapi ya dan end goal-nya ideal, nggak ideal seperti ya cuma hasilnya cuma good enough gitu. Dan kalau buat saya good enough itu ya nggak good enough gitu loh. Seperti itu. Nggak long last, nggak awet juga bisa Nggak awet jadi. juga, betul. Ya kalau misalnya katakanlah ada satu parts yang rusak gitu, katakanlah kalau misalnya ada satu part dari plastik atau dari metal yang rusak gitu. Kalau daripada cuma dilem, kalau buat saya gitu, daripada cuma dilem, saya kan lebih baik saya bikinin dari nol aja kalau memang nggak dijual terpisah gitu. Betul. Karena apalagi zaman sekarang kalau misalnya benchwork dengan bikin bahan kayak ngukir bahan aluminium mentah jadi apapun itu dianggap kurang terlalu makan waktu, 3D printing juga banyak, balik lagi ke situ lagi sih. Ya itu yang bikin saya awalnya tertarik tentang 3D printing itu terus begitu ketemu Mas Aziz yang, nah 3D printing metal ini kok kayaknya lebih menarik, itu seperti itu. Bener sih. Makanya beberapa desainnya part sepeda yang ada di S-Lane itu Mas. Saya punya rule of thumb, kalau saya belum punya desain blueprintnya, saya nggak berani pakai. Jadi Iya, contoh kayak headset cap kemarin tuh, Iya. itu saya berani ntar juga diganti, katanya punya masternya. Punya gitu. masternya betul. Dan saya tahu kenapa ini dibikin begini gitu loh. Iya. Nah dari situ ya belajar juga dari paman tadi ya. Ini kalau di lab tuh gak ideal, jelas. Iya. Durability, longevity-nya tuh nggak proven lah gitu. Dan tahu bagusnya seperti apa, apalagi kayak gitu. Betul. Terakhir nih, Iya. kalau dari cue card sih, trivia udah. Nah, fakta terbaru yang gue baru tahu nih kayak gitu. Pas mungkin benerin sepeda atau ngobrol sama temen yang related ke backstaff. Mungkin gue sama Mas Robi belum tahu nih. Kalau istilahnya apalagi kalau zaman sekarang, kalau misalnya saya sampai tahu harusnya semua orang udah tahu sih. Tapi kalau semua orang udah tahu, kadang-kadang saya belum tahu itu. Cuma yang kemarin saya ini balik ke itu lagi ya, balik ke end goals dan itu tadi ya, balik ke end goals idealnya gimana. Saya itu kita berurusan dengan sepeda-sepeda modern yang selang remnya di dalam frame, integrated, clean look seperti itu. Gitu. Memang kalau dilihat memang bersih, memang aero gitu. Tapi kalau Anda tanyakan sama memang orang-orang yang memang ngerjain maintenance sepedanya sendiri, pasti nggak mau. Karena bayangin aja, tiap kali harus servis headset, berarti Anda harus ngebleeding rem. Nah, karena kalau misalnya mau ngelepas setang, berarti Anda harus nyopot selang rem, dan kalau nyopot selang rem berarti ujung selang remnya harus dipotong, berarti harus di-bleeding, proses jadi makin panjang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya masa benerin headset doang, lama banget sih. Ganti kabel. Ganti kabel. Nah, ganti selang seperti karena selangnya akan jadi kependekan. Itu saya baru nemu workaround-nya adalah gimana caranya supaya motong selang sependek mungkin sehingga meminimalisir kebutuhan untuk
ganti selang kalau takut selang remnya kurang panjang. Jadi benar-benar harus dipotong manual pakai cutter pelan-pelan dan nggak pakai hose cutter yang tinggal klek gitu, nggak gitu. Ya memang butuh waktu dan memang butuh dan nggak kalau dipikir-pikir juga ngabisin waktu gitu. Dan kalau misalnya mindsetnya adalah mindset jualan dan mindset toko, pasti rugi karena sebenarnya akan lebih cepat untuk ngambil stok selang rem di inventory daripada ngabisin work hour buat gimana caranya supaya nggak perlu ganti selang rem gitu. Cuma balik lagi teman-teman yang ngebenerin sepeda di tempat saya itu ya mungkin kalau misalnya dipukul rata ya, itu termasuk saya sendiri juga sebenarnya. Itu tergolong kaum pendang mending daripada beli ngabisin katakanlah 300 sampai 500 ribu buat beli selang rem. BPJS Mas ya. BPJS gitu, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu. Ya daripada ngabisin waktu ngabis ini ya udah nggak apa-apa dikerjain lebih lama nggak apa-apa lah gitu, seperti itu. Ya balik ke yang itu akan mengarah ke work around, nyari jalan tengah antara apa yang customer butuhkan sama apa yang menurut kita sebenarnya ideal. Ya balik ke prinsip saya like itu tadi, kalau misalnya ngerjain sepeda itu ribet, biarin yang ribet yang ngerjain sepedanya aja, yang make mah jangan sampai ribet gitu. Yang make mah taunya adalah dipakai climbing, bottom bracketnya nggak bunyi-bunyi, dipakai turun, dipakai downhill, kalau disuruh berhenti, remnya berhenti, gitu aja gitu sebenarnya gitu. Gitu Ya, Mas. ya, setuju sih. Nambahin juga echoing Mas Rangga tadi, good design itu kayak nggak perlu dikasih tahu ini desainnya bagus, nggak perlu. Langsung ya perform betul. sendiri aja, betul. Bekerja sebagaimana mestinya, betul. Itu udah secara nggak Itu langsung bilang itu good design. itu good design gitu. Setuju kok. Gitu sih. Thank you. Saya terima kasih banyak loh. Dan ini nambahin sedikit banget. Pertanyaannya terpisah aja ya. Mohon maaf nih Pak Teddy, nih bukannya kita nggak kenapa-napa nih, tapi waktu nih kita harus makan siang dulu ya. Langsung aja nanya secara pribadi aja, ini mumpung orangnya masih di sini. Sponsor, ambilin gelas. Iya, ada tamu spesial nih. Terima kasih kepada Mas Ajis, Paman juga yang udah menyempatkan diri ngobrol-ngobrol. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung, jadwal mau servis, bisa langsung ke WhatsApp-nya Paman. Yang mau nanya-nanya sepeda bisa langsung ke Mas Ajis. Di depan ada 2 biji tes bike, ukuran gede sama ukuran kita. Yang gede tuh bukan kita ya, yang gede Bono. Jadi emang bisa dites juga di depan, sekalian nanya-nanya. Slot time-nya berapa? 6 bulan ya. Banyak yang nanyain, wah ada Mas Ajis nih mau disamperin. Di foto dulu, iya. Ini tamu jauh nih. Sekalian juga kita ada bentuk apresiasi biar dapat kartu berebet. Iya, silahkan ini buat Paman. Yang ini buat Mas Ajis, iya. Hah? Ini buat Mas Ajis? Iya, spesial. Soalnya ada ininya drifter. Nah, tapi kebalik. Cekit-cekit.